Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang remaja yang sedang duduk-duduk di pinggir pantai. Di momen tersebut remaja pria secara langsung mengungkapkan perasaannya, dan tanpa rasa ragu ia langsung ingin mencium teman wanitanya itu, dan ketika pria itu ingin menciumnya, wanita tersebut pun langsung menolaknya begitu saja dan berkata, bahwa pria di hadapannya itu sama sekali bukan pilihannya. Diketahui wanita tersebut merupakan siswi sekolah menengah pertama di salah satu sekolah negeri di kawasan Jepang bernama Kome. Dia selalu bersama dua orang teman dekatnya bernama Keiko dan Kasashima. Di saat jam istirahat telah tiba, Kome pun bertemu dengan pria berambut pirang yang juga merupakan teman sekolahnya bernama Misaki. Namun berbeda dengan yang sebelumnya, di sini secara terang-terangan Kome justru menyatakan rasa sukanya kepada Misaki, dan tanpa basa-basi mengajak Misaki untuk malam mingguan. Sambil tertawa Misaki pun menolak ajakan Kome dan berkata, Kome terlalu lugu dan sama sekali bukan pilihannya. Di sana Misaki juga berterima kasih kepada Kome karena telah merahasiakan aksi mereka beberapa hari lalu. Yang usut punya usut Kome telah memberikan yang terbaik untuknya. Karena mendapat penolakan dari Misaki, Kome pun curhat kepada teman prianya yang sempat ia tolak kemarin. Pria tersebut bernama Isobe. Isobe pun berkata bahwa ia akan selalu siap menemani Kam di saat suka maupun duka. Intinya kapanpun itu Isobe siap menemani Kome. Setelah hati Kome mulai luluh, usut punya usut di balik rasa simpatinya Isobe ternyata memiliki akal yang busuk. Dengan membawa Kome ke rumahnya, dan sedikit demi sedikit Isobe mengeluarkan rayuannya kepada Kome, untuk kemudian mengajak Kome agar bisa bersamanya. Namun anehnya di sini Kome yang sebelumnya tidak suka pada Isobe, ia malah membiarkan Isobe mendekatinya. Setelah mereka telah bersama, Kome pun berniat pulang dari rumah Isobe. Namun sebelum kepulangannya ia meminta satu permintaan, dengan meminta Isobe untuk sekali lagi memperlihatkan sumpit miliknya, di mana menurut Kome sumpit milik Isobe itu terlihat sangat lucu. Keesokan harinya di saat jam pelajaran sekolah Kome mendapat pesan dari Isobe, yang sudah menunggunya di toilet sekolah. Tanpa berpikir panjang Kome yang mencintai Isobe pun langsung menemuinya, dan ia pun rela bolos dalam mata pelajaran tersebut dengan beralasan bahwa ia sedang tidak enak badan, dan ingin pergi ke ruang UKS, walaupun sebenarnya Kome melakukan hal tersebut hanya untuk menemui Isobe, yang telah menunggunya di toilet sekolah. Singkat cerita di suatu hari Kome datang ke rumah Isobe dengan membawa kamera barunya. Karena terlalu banyak memotret memori card kamera Kome pun penuh, Isobe yang kasihan melihat Kome itu pun lalu memberikan salah satu memori cardnya untuk Kome. Setelah ia memasukkan memori card tersebut, Kome menemukan beberapa foto cewek yang tersimpan di dalam data-data memori card Isobe. Melihat hal itu Kome yang sedikit cemburu pun lalu datang menghampiri Isobe untuk menanyakan, siapakah cewek yang ada di dalam foto tersebut. Isobe pun teringat bahwa cewek tersebut adalah cewek random yang ia lihat di pantai, dan secara sengaja ia potret untuk dijadikan koleksinya di rumah. Kemudian Isobe pun berkata apakah Kome cemburu padanya. Dengan gengsinya yang tinggi itu pun tidak mengakui hal tersebut dan mengatakan, kalau dirinya tidak layak cemburu pada pria yang levelnya jauh di bawah standarnya. Di suatu hari saat sepulang sekolah Kome pun menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Isobe, yang tidak lain maksud dan tujuannya datang ke sana hanya untuk bercengkrama sampai bosan. Di saat Isobe terlihat sudah lelah dan tertidur pulas, dan keadaan itu pun dimanfaatkan Kome untuk menghapus semua foto-foto cewek yang ada di dalam memorinya. Setelah melakukan hal tersebut ia pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah Kome pun dikejutkan dengan adanya Kasashima yang sedang menunggunya di depan pintu. Dan maksud Kasashima menunggu kedatangan Kome di sana hanya untuk menanyakan mengenai kebenaran hubungannya dengan Isobe. Mendengar hal tersebut Kome pun menjawab, bahwa ia sama sekali tidak pernah berpacaran dengan Isobe, dan ia pun masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya Kome dan Isobe mengadakan pertemuan di ruang belakang sekolah, dan terjadilah percekcokan di antara mereka, yang dimana Isobe terlihat sangat kesal dengan kelakuan Kome yang ia ketahui, bahwa Kome lah yang telah menghapus semua foto-foto cewek di memorinya, dan ia pun memutuskan untuk menjauhi Kome, dan tidak akan membiarkan Kome bersamanya lagi. Mendengar perkataan Isobe Kome pun hanya bisa menangis dan pasrah atas semua yang telah terjadi. Lalu scene diperlihatkan pada Isobe dan Kasashima yang sedang berada di salah satu ruangan kelas. Di sana Kasashima terlihat kesal karena mengetahui Isobe sering bersama Kome. Ditambah lagi dengan kelakuan Isobe yang terus memprovokasi dirinya dengan mengatakan tentang semua yang dilakukan oleh Kasashima kepada Kome. Kasashima yang tak terima dengan perlakuan Isobe terhadap Kome lantas memberikan pukulannya. Kasashima telah mengenal baik keluarga Kome dan berjanji kepada keluarga Kome untuk menjaganya. Namun di saat pergulatan itu tengah terjadi,
Keiko secara tidak sengaja melihatnya dan alhasil Kasashima pun dipanggil menghadap kepala sekolah. Shin kembali memperlihatkan Kome yang saat ini merasa kesepian, karena tak ada lagi sosok Isobe di kehidupannya. Ia pun kembali menghubungi Misaki untuk mengobati kegabutannya dengan mengajak Misaki bertemu. Misaki pun menerima ajakan Kome dengan membawanya menikmati indahnya pantai pada malam harinya. Mereka pun pergi di sebuah tempat hiburan dan memberikan Kome minuman. Di saat Kome sudah terlihat mulai oleng, Misaki pun memanfaatkan momen tersebut untuk memperlakukannya tidak baik. Namun di sana Kome yang nampaknya sedang tidak mau. Ia pun hanya mengucapkan kata maaf untuk Misaki lalu kemudian pergi dari sana. Keesokan paginya Kome ternyata menemui Isobe untuk melaporkan apa yang telah dilakukan Misaki semalam. Namun Isobe hanya terheran-heran melihat kelakuan Kome, yang dimana ia hanya datang menemuinya hanya untuk mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak penting baginya. Isobe pun terlihat sama sekali tidak mempedulikan semua perkataan Kome, dan meminta Kome untuk pergi dari sana. Namun Kome yang masih ingin berada di sana, lantas ia pun mengeluarkan jurus pemungkasnya untuk meluluhkan hati dari Isobe. Tanpa malu di sana Kome meminta Isobe untuk menyegerakannya, untuk memberikan hal yang terbaik untuk Kome. Isobe yang awalnya menolak semua itu, pada akhirnya terhasut dengan semua keadaan di sana. Setelah selesai dalam suasana romantis yang tidak disengaja itu, mereka pun nampak lelah setelah mengeluarkan semua kemampuan yang mereka punya. Di sana Isobe pun bercerita bahwa dirinya telah bosan dengan hidup yang dijalaninya. Karena faktanya Isobe memiliki latar belakang keluarga yang tidak cukup baik, karena sejak kecil orang tuanya telah berpisah, yang dimana di saat kakak satu-satunya yang ia miliki dan selalu menemaninya, pada akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan cara bertemu dengan para malaikat, dan semenjak itulah Isobe selalu merasakan kesepian, dan selalu berniat untuk mengikuti jejak kakaknya agar bisa kembali bertemu di akhirat. Kome pun terus menyemangati Isobe dengan berjanji akan selalu ada di samping Isobe di saat suka maupun duka. Dirinya akan selalu berada di sampingnya. Di suatu malam terlihat Isobe yang secara mengejutkan datang menghampiri Misaki, dan seketika membogem Misaki tanpa ampun. Ternyata maksud Isobe melakukan hal tersebut dikarenakan Isobe telah mengetahui bahwa Misaki ada sangkut pautnya dengan pertemuan kakaknya dengan malaikat yang dikatakan telah innalillahi karena bundir. Beberapa hari pun telah berlalu. Beberapa hari belakangan ini Kome tanpa hentinya selalu menghubungi Isobe. Namun sayang tak pernah sedikit pun mendapatkan balasan darinya. Kome yang sangat khawatir pun tanpa henti terus mencari keberadaan Isobe, dan tak pernah pula ia menemukannya. Hingga pada suatu hari tanpa pikir panjang Kome pun memberanikan diri masuk ke ruangan Isobe. Namun lagi dan lagi sayangnya ia tidak melihat adanya Isobe di sana. Kome pun sempat berpikir bahwa jangan-jangan Isobe telah melakukan bundir. Pada suatu hari akhirnya Isobe kembali bersekolah dan ia pun baik-baik saja. Isobe dan Kome pun kembali bertemu. Di sana Isobe pun sedikit bercerita bahwa di saat lulus nanti ia akan melanjutkan semuanya di sekolah swasta, di tempat cewek yang foto-fotonya telah dihapus oleh Kome, karena ternyata beberapa hari yang lalu ia sempat bertemu dengan cewek tersebut, dan mereka pun saling bertukar nomor HP. Mendengar hal tersebut Kome pun merasa kecewa, terluka dan bersedih. Ia pun meminta Isobe untuk tetap bersamanya, karena ternyata ia telah mencintai Isobe dan berjanji akan selalu menemani Isobe dalam situasi apapun. Namun sayang Isobe tetap teguh dengan pendiriannya sambil mengusap pipi Kome, dan ia pun pergi dari sana. Singkat cerita terlihat Kome yang sekarang telah SMA, ia pun mendapat teman baru seorang pria berkacamata, dan ternyata si pria tersebut seolah dejavu. Pria tersebut tanpa basa-basi meminta Kome untuk menciumnya, karena takut cerita masa lalu bersama Isobe akan terulang di saat ia menolaknya. Kali ini Kome pun mengiyakan ajakan pria tersebut, dan film pun selesai.